Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kitab Turaj. Jadi perkenalkan, dulu nama saya Bayu Setiawan. Ya mungkin itu profil singkat dari saya, langsung saja. Oke, baik. Jadi untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan matan takrib ya. Ini karangan dari Abi Suja. Jadi terkait dengan hal ini ada beberapa yang harus saya bahas terkait dengan pembahasan kita pada kali ini. Jadi pembahasan kita pada kali ini itu ada Kitabuz Zakah. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait beberapa pasal yang perlu saya jelaskan. Jadi untuk konsepnya nanti saya akan membaca, setelah itu saya akan menerangkan terkait dengan artinya. Oke, baik, langsung saja saya bacakan. Tajibuz zakah fi khamsati asya wahia. Jadi zakat itu sendiri, zakat wajib itu sendiri itu ada 5 perkara. Yang pertama, al-awwal yakni al-mawashi. Al-mawashi itu artinya adalah binatang. Wal athman itu artinya adalah harga. Wazoro itu artinya adalah tanaman. Wathimar itu artinya adalah buah. Wa'urudut tijarah. Wa'urudut tijarah itu adalah harta dagangan. Nah, jadi kelima perkara ini jika sudah mencapai nisabnya itu nanti diwajibkan atas dia untuk menunaikan zakat. Ya. Jadi yang pertama ada binatang, ada harga dalam kaitan dengan semua barang yang memiliki harga yang telah mencapai nisabnya, tanaman, segala hal yang ditanam yang nantinya ketika sudah mencapai nisabnya wajib dizakatkan. Buah begitu pun sama juga kayak sebelumnya. Setelah itu nanti harta dagangan. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, kita lanjut. Fa'amal mawashi fatajibuz zakah fi salasati ajnasin minha. Jadi adapun binatang yang wajib untuk dizakati itu ada 3 jenis. Jadi antara lain wahia al-awwal al-ibil. Al-ibil guna maknahu yakni unta. Jadi ibil itu artinya adalah unta. Wal baqarah artinya adalah sapi. Dan wal ghanam. Wal ghanam di sini artinya adalah kambing. Nah, jadi untuk binatang yang wajib dizakati itu ada 3, ibil, unta, sapi, dan juga kambing. Jika sudah mencapai nisabnya itu nanti akan atau wajib untuk dizakatkan. Selanjutnya nastamir wasyara itu wujubiha sittatu asya. Dan syarat wajibnya untuk menzakat itu tadi itu ada 6 perkara. Ada 6 perkara. Jadi untuk yang pertama al-Islam, dia beragama Islam. Wal hurriyah, dia itu merdeka. Wal milkut tam, dan sudah memiliki terkait dengan hak kepemilikan yang sempurna. Habis itu wan nisab, jadi sudah mencapai nisabnya atau jumlah minimum untuk menunaikan zakat. Wal haul, dan juga haul, dan sudah mencapai umur itu 1 tahun. Nastamir wa ammal athman fasyai'ani. Nah, kalau semisal ada zakat barang berharga, itu barang berharga itu wajibnya zakatnya itu ada 2 perkara. Yang pertama itu ada ad-dhahab wal fiddah.
Al-dhahab huna ma'nahu yakni emas. Al-fiddah itu adalah perak. Jadi emas perak itu wajib untuk dizakatkan. Wa itu wujubuz zakah fiha khamsatu asya, dan diwajibkannya atas dia untuk berzakat itu ada 5 perkara. Jadi yang pertama itu ada al-Islam, agama Islam, wal hurriyah, dia itu merdeka, wal milkut tam, kepemilikannya itu sempurna, wan nisab, itu telah mencapai batas nisabnya atau jumlah minimumnya, wal haul, dan sudah mencapai 1 tahun. Wa amzuru fatajibuz zakah fiha bithalasati syara'id, dan adapun buah-buahan, adapun biji-bijian yang wajib dizakatkan itu ada 3 syarat. Yang pertama ayyakuna mimma yazra'uhul adamiyun. Jadi yang pertama itu adalah di antaranya itu adalah yang ditanam oleh manusia. Yang kedua wa ayyakuna qutan mudakharan. Jadi yang kedua itu adalah hendaknya itu adalah termasuk makanan-makanan yang pokok dan dapat disimpan. Dan yang ketiga itu adalah wa ayyakuna nisaban wa huwa khamsah aw sukin la kisra 'alaiha. Dan hendaknya itu adalah 5 wasak ya, tanpa adanya kulit. Selanjutnya wa amma thimar fatajibuz zakah fi syai'aini minha, dan adapun buah-buahan yang wajib untuk dizakatkan itu ada 2 perkara. Yang pertama itu adalah thamratun nakhli, artinya adalah buah kurma. Wa thamratul karmi, thamratul karmi adalah buah anggur. Masyara itu wujubiz zakah fiha arba'ati asya, dan adapun syarat wajib untuk pemenuhan zakat terkait dengan buah-buahan tadi itu ada 4 perkara. Yang pertama itu adalah Islam, yang kedua itu wal hurriyah, dia merdeka, wal milkut tam, jadi hak kepemilikannya itu sudah sempurna, wan nisab, dan telah mencapai nisab atau batas minimum untuk zakat. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan wan nisabu zuru. Wan nisabu zuru wa thimar khamsah ausuk. Jadi nisab dari hasil pertanian dan juga buah-buahan itu ada 5 ausuk ya. Jadi untuk yang pertama wahia alfun wasittu mi'atin ritlin bil iraq. Jadi yang pertama itu adalah 1600 kati menurut neraca negara Irak. Jadi dalam artian ini adalah timbangannya negara Irak. Selanjutnya wa fima zada bi hisabihi, dan untuk selebihnya dari yang tadi itu harus dizakati. Wa fiha in sukiyat bima is-sama'i au sayhil ashru, dan yang selanjutnya itu, dan untuk jumlah 5 ausuk tadi, jadi dia itu jika diairi dengan air hujan atau air sungai yang mengalir, jadi maka zakatnya itu adalah 10%. Selanjutnya wa in sukiyat bidu labin aw nalhin nisful ushri, dan jika diairi dengan alat penyiram ya, dengan alat penyiram itu atau digerakkan oleh tenaga binatang,
maka zakatnya itu setengah 1/10 atau dalam artian ya 5%. Kalau diairi dengan air hujan itu 10%, kalau yang dengan binatang itu 5%. Selanjutnya wa tuqawwamu 'urudut tijarah inda akhiril hauli bimasturiyat bihi. Selanjutnya adalah hendaklah dihitung barang dagangan itu ya ketika akhir tahun dengan harga berapa barang-barang itu dibeli. Min dzalika rubal usyri. Ya. Jadi hendaklah dihitung barang-barang dagangan itu ketika akhir tahun dan harga barang-barang itu telah dibeli. Selanjutnya min dzal wa mastukhrija min ma'adidz dzahabi wal fiddati yukhraju minha rubul usyri fil hali. Dan jadi apa yang telah digali dan ditambang oleh emas perak ya, emas ataupun perak, ma'adinid dzahabi wal fiddati, jadi emas dan perak itu harus dikeluarkan daripadanya itu minhu rubaul usri fil hal. Jadi harus dikeluarkan daripadanya itu 1/4-nya atau 1/10, dalam artian 2,5%. Wa ma yujadu min mirrikazi fafihil khumus. Jadi seketika itu juga, dan apa yang dapat dari rikas atau barang-barang yang terpendam dari tadi ya, itu zakatnya itu adalah 1/5 atau kurang lebih dalam artian 20%. Selanjutnya watajibu zakatul fitri bisalasati asya. Dan adapun diwajibkannya zakat fitri itu ada 3 hal. Yang pertama al-islamu, Islam, wa bi ghurubi syamsi min akhir yaumin min syahri Ramadan. Dan yang kedua itu adalah terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Jadi setelah terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan itu sudah tidak boleh ya, maksudnya itu sudah ya dia sudah menghilangkan terkait dengan kewajibannya. Wa wujudi fadli an qutihi wa quti ayalihi fi dzalikal yaum. Dan adanya kelebihan dari makanan keluarganya untuk hari itu. Wa yuzakki an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin sa'an min kuti baladihi wa qadrahu 5 arqalin wa thuluthan bin iraqi. Dan zakat itu tuh ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi dalam artian jadi ya harus adanya kelebihan dari makanan itu untuk keluarganya di hari itu, dan ya harus dibagikan kurang lebih seperti itu. Jadi lanjut saja. Selanjutnya itu adalah wa khamsatu la yajuzu daf'uha ilaihim. Dan adapun 5 orang zakat yang tidak boleh diberikan kepada mereka. Ada 5 orang ya, ada 5 orang yang zakat tak boleh diberikan kepada mereka. Jadi yang pertama itu al-ghaniyu bimalin aw kasbin. Jadi ada orang yang kaya, ya kayaknya dalam artian kayak dalam uang atau orang cukup lah ya. Yang kedua ada wal abdu, hamba saya atau budak. Wa Banu Hashim, habis ada Bani Hasim. Wa Banul Muthalib, ada Bani Muthalib ya. Dan selanjutnya wal kafir, dan orang-orang kafir.
wa man talzamul muzakki nafaqatuhu la yadfa'uha ilaihi bismil fuqara'i wal masakin. Jadi orang-orang nafkahnya menjadi tanggungan orang yang zakat, itu tidak boleh zakat itu diberikan kepada mereka dengan nama fakir miskin. Ya, jadi sudah selesai pada akhir pembahasan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila mana terdapat salah perkataan atau salah dalam sikap saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena al-insanu makanul khata'at manusia, karena manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Jadi kami mohon maaf bila mana perlu kami mungkin perlu diingatkan, bila mana kami bersalah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya, terutama kepada Bapak. Semoga apa yang sudah dijalani saat ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.